Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita menikmati berkat Tuhan di dalam kita bersekutu bersama-sama Tuhan di tempat kita masing-masing. Mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan beri buat kami pada hari ini. Dan kami bersyukur lewat keadaan yang Tuhan izinkan, tetapi semuanya tidak menghalangi kami untuk kami bersekutu, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman. Sebentar kami akan membaca, merenungkan akan firman. Roh Kudus, mampukan kami untuk kami bisa memahami dan mengerti maksud akan kebenaran-Mu, dan melalui peran Roh Kuduslah yang akan memampukan kami untuk kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, memberkati kami hamba-Mu, memberkati seluruh jemaat-Mu, orang-orang percaya di mana saja berada. Biarlah berkat dari kuasa firman boleh kami nikmati bersama-sama. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita dalam minggu ini kita sedang merayakan Hari Raya Pentakosta. 10 hari terhitung setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Kisah Para Rasul mencatat Yesus memberikan satu perintah kepada para murid untuk tidak meninggalkan Yerusalem, untuk menantikan janji daripada Tuhan Yesus, yaitu penolong, yaitu Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 2, satu peristiwa yang dicatat dalam Alkitab dan tidak bisa dilupakan dalam catatan sejarah. Bagaimana nubuat Nabi Yoel digenapi, yaitu turunnya Roh Kudus sebagai penolong yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus adalah salah satu pribadi dari ketritunggalan daripada Allah. Jadi dalam kisah Para Rasul pasal 2, Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, itu sungguh luar biasa dan layak, wajib untuk kita peringati, wajib untuk kita kenang, seperti peristiwa-peristiwa dalam Alkitab yang lainnya. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid sudah tergenapi dalam kisah Para Rasul. Dan ada dampak pengaruh yang luar biasa di saat para murid mengalami kepenuhan di dalam roh. Memang di dalam kisah Para Rasul pasal yang kedua, di situ dikatakan ada tanda-tanda yang luar biasa, yang salah satunya tatkala mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, mereka berbahasa-bahasa roh, bahasa-bahasa lidah. Itu merupakan tanda orang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dan pengaruh yang luar biasa, peristiwa yang terjadi setelah hari Pentakosta. Roh Kudus bekerja luar biasa, memakai para murid. Salah satunya Alkitab mencatat dengan jelas peran Roh Kudus sebagai penolong sangat-sangat terbukti. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-40. Bagaimana Roh Kudus berperan sedemikian rupa terjadi dalam diri Petrus. Roh Kudus mengubah kehidupan Petrus. Kita tahu bersama siapa Petrus.
Memang salah satu murid yang memiliki keberanian yang luar biasa. Tetapi saudara tidak bisa lupa tentang apa yang sudah dilakukan Petrus. Dia pernah menyangkal Tuhan Yesus tidak ada. Dia pernah mengalami putus asa sehingga kembali ke profesinya. Tetapi setelah dia dijamah oleh Roh Kudus, ada keberanian yang luar biasa yang dilakukan oleh Petrus. Roh Kudus sanggup mengubah kehidupan Petrus. Roh Kudus memberikan keberanian Petrus. Roh Kudus memberikan hikmat yang luar biasa kepada Petrus. Kalau saudara perhatikan keberanian Petrus di dalam memberitakan firman Allah. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Pengaruh yang luar biasa dari pemberitaan Injil oleh Petrus sehingga banyak orang percaya kepada Yesus. Akibatnya Petrus dibawa ke mahkamah agama, disidang. Di situ Petrus tidak mengalami satu ketakutan tatkala diperhadapkan dalam persidangan itu. Petrus tidak mengalami satu ketakutan untuk memberitakan Injil Kristus. Diperhadapkan dengan satu persidangan, tetapi dia berani menyampaikan kebenaran firman. Itu terjadi oleh karena peran Roh Kudus. Ayat itu dikatakan karena Petrus mengalami kepenuhan dalam Roh Kudus. Dan di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13, Petrus yang dikenal orang biasa, tetapi memiliki keberanian, memiliki hikmat yang luar biasa. Ini pengakuan di tengah-tengah persidangan yang dilakukan, yang diucapkan oleh banyak. Roh Kudus berperan luar biasa kepada setiap orang-orang percaya. Dan Petrus alami itu semua. Khotbah saya dalam ibadah minggu ini, perayaan hari Pentakosta, saya memberikan satu tema, Roh Kudus mengubahku. Kita kembali ke Kisah Para Rasul pasal yang kedua, yang menjadi nats khotbah saya ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, perkataan siapa? Ayat sebelumnya Petrus berkhotbah kepada banyak orang. Di dalam ayat yang ke-37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Setelah orang-orang mendengar khotbah daripada Petrus, ayat 41, mereka meresponi apa yang disampaikan Petrus, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kata-kata yang disampaikan oleh Petrus oleh
Roh Kudus mengubah kehidupan mereka. Sehingga ayat 41, mereka menerima dan memberi diri dibaptis. Dan itu sungguh luar biasa. Peran Roh Kudus sanggup mengubah kehidupan setiap manusia. Tidak ada satu orang pun yang mau menyerahkan diri, menerima pengajaran pemberitaan Injil siapa itu Yesus. Tidak ada satu orang pun yang mampu menyerahkan diri untuk dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau di dalam diri orang itu tidak ada Roh Kudus yang akan memampukan setiap orang untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Roh Kudus bukan hanya membawa orang percaya kepada Yesus. Roh Kudus bukan hanya bisa mengubahkan orang yang dulunya tidak percaya menjadi percaya, tetapi Roh Kudus akan memampukan kita yang dulunya tidak bisa melakukan sesuatu yang benar. Oleh peran Roh Kudus, orang itu dimampukan untuk melakukan hal yang benar. Hanya orang yang di dalamnya ada Roh Kudus yang memiliki kehidupan seperti apa yang Tuhan Yesus mau. Kita mau belajar cara hidup gereja mula-mula sebagai cermin, sebagai teladan bagi kita yang notabene orang yang sudah percaya kepada Yesus, yang statusnya orang yang di dalamnya ada Roh Kudus. Mungkin saudara belum mengalami peristiwa seperti Pentakosta Kisah Para Rasul 2. Mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Mereka berbahasa lidah. Mereka berbahasa-bahasa roh. Tidak jadi masalah. Saya berani katakan, kepenuhan roh salah satunya memang manifestasinya berbahasa. Tetapi Alkitab mencatat ada banyak manifestasi lain yang dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang notabene hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus, hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Hari Minggu yang lalu saya sampaikan khotbah dalam Efesus pasal 5. Hendaklah kamu penuh dengan Roh. Hendaklah kamu penuh dengan Roh bukan berarti saudara harus berbahasa roh. Enggak salah. Tapi kata harus itu yang jadi masalah. Karena bahasa roh salah satu manifestasi. Tidak menjadi satu ukuran. Orang yang berbahasa roh, orang itu penuh Roh Kudus. Orang yang penuh Roh Kudus, orang yang mengalami kepenuhan roh, orang itu hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang mengendalikan kehidupannya, sehingga kepenuhan, luber, hidup dikuasai oleh Roh, sehingga kehidupan orang itu menjadi berkat bagi banyak orang. Ini yang dialami oleh jemaat mula-mula. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41. Orang-orang yang percaya kepada Yesus kurang lebih 3.000 orang. Alkitab tidak mencatat mereka berbahasa roh, enggak. Tetapi Alkitab mencatat mereka mengalami kepenuhan roh. Mereka percaya kepada Yesus. Dan saya bisa katakan mereka hidupnya dikuasai Roh Kudus. Roh Kudus mengubahkan hidup mereka sehingga hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Perhatikan ayat yang ke-47. Dan tiap-tiap hari
Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan melalui cara hidup jemaat mula-mula yang mereka percaya oleh karena peran Roh Kudus. Hidup mereka diubahkan, hidup mereka dikuasai oleh Roh. Roh Kudus memenuhi kehidupan mereka, meskipun mereka tidak berbahasa roh, tetapi kehidupan mereka menjadi saksi. Melalui mereka, orang percaya kepada Yesus dan jumlah jemaat semakin ditambah-tambahkan. Roh Kudus mengubahku. Roh Kudus mengubah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Cara hidup gereja mula-mula, orang-orang yang sudah mengalami kepenuhan di dalam Roh, orang-orang yang sudah menundukkan diri kepada kehendak Roh Kudus, memiliki cara hidup yang luar biasa, seperti cara hidup gereja mula-mula. Mari kita sama-sama belajar meneladani apa yang sudah dilakukan oleh jemaat mula-mula dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 42. Yang pertama, ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 41. Setelah mereka mendengar perkataan Petrus, mereka menyerahkan diri untuk dibaptis dan percaya kepada Yesus. Di situ Roh Kudus tinggal dalam hidup mereka, dan hidup mereka hidup mereka dikuasai oleh Roh Kudus. Dan boleh saya katakan, tatkala Roh Kudus menguasai hidup mereka mengalami kepenuhan Roh, dan hidup mereka diubahkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus mengubahkan kehidupan orang-orang yang percaya seperti jemaat di mula-mula, sehingga mereka memiliki kehidupan yang luar biasa. Yang pertama, jemaat mula-mula ayat 42 bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ada kata kerja yang dipakai di situ adalah kata bertekun. Dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai adalah proskateroutes, yang memiliki bentuk kata kerja present participle aktif. Artinya, ini merupakan satu tindakan. Kata bertekun merupakan satu sikap kebiasaan jemaat untuk bertekun, tapi bukan cuma dilakukan sekali, tetapi secara konsisten. Sudah merupakan sebuah kebiasaan untuk selalu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jemaat menaklukkan diri. Mereka dengan tekun dan sungguh-sungguh mengikuti didikan dan pengajaran para rasul. Haleluya. Ini sulit untuk dikerjakan oleh siapapun. Sekali lagi, bila mana tidak ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang memampukan para murid, Roh Kudus yang memampukan jemaat mula-mula untuk mereka bertekun secara konsisten, menjadi satu kebiasaan untuk selalu bertekun, mengikuti, menundukkan dirinya dalam didikan dan pengajaran para rasul. Sekali lagi, tidak
Tuhan yang diajarkan para rasul, firman Tuhan yang sama yang kita belajar, yang kita pegang adalah firman Allah, Alkitab saudara dan saya. Berbicara pengajaran para rasul, berbicara tentang pengajaran firman Tuhan, ada kalanya firman itu enak untuk didengar. Kadang-kala firman itu menyenangkan untuk kita dengar, dan itu mudah untuk kita bertekun mendengarkan didikan firman itu. Tetapi ada kalanya firman itu menghantam, menegur. Alkitab katakan firman itu seperti pedang bermata dua yang siap menghancurkan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman yang ada dalam hidup kita. Hanya orang-orang yang hidupnya dikuasai oleh Roh, hanya orang-orang yang hidupnya mengalami kepenuhan Roh Kudus, orang-orang itulah yang mampu bertekun secara konsisten, menaklukkan diri, dan menerima didikan ajaran-pengajaran daripada para rasul. Dan itu terjadi di alam jemaat. Bagaimana dengan kita, orang yang percaya? Orang yang mengaku Roh Kudus tinggal dalam hidup mereka. Orang yang mengaku hidupnya dipenuhi oleh Roh. Orang yang sudah mengaku bahwa aku sudah penuh dengan Roh Kudus, buktinya aku sudah berbahasa roh. Itu gak salah. Tetapi bagaimana realita, bukti kehidupan kita sebagai orang yang ada di dalam Yesus? Sudahkah kita bertekun dalam pengajaran rasul-rasul? Sudahkah kita mampu berakar di dalam firman? Sudahkah hidup kita bertumbuh di dalam firman? Sudahkah hidup kita sesuai dengan didikan firman? Orang yang penuh dengan Roh, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak bisa diukur orang itu sudah berbahasa roh. Tetapi saya bisa katakan, orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, orang yang mengalami kepenuhan Roh, hidupnya sesuai dengan maunya Roh Kudus. Apa maunya Roh Kudus? Salah satunya adalah hidup di dalam persekutuan dengan firman. Tekun dan hidup di dalam pengajaran firman Tuhan adalah salah satu kekuatan utama di dalam kehidupan rohani jemaat mula-mula. Orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, orang yang mampu menaklukkan dirinya dan mengikuti secara konsisten semua hal yang baru yang dulu tidak pernah kita ketahui, yang dulu tidak pernah kita lakukan, tetapi setelah kita percaya Yesus, firman Tuhan ajarkan, dan disitulah firman Tuhan. Cara hidup jemaat mula-mula setelah mereka mengalami pengalaman bersama Roh Kudus sehingga mereka percaya kepada Yesus, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Yang kedua, ayat yang ke-42, dan dalam persekutuan. Haleluya. Orang yang di dalam dirinya ada Roh Kudus, yang mengaku percaya Yesus, yang mengaku penuh dengan Roh Kudus, yang mengaku hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, adalah
Kata persekutuan yang dipakai dalam bahasa Yunani di situ koinonia, yang memiliki satu pengertian yang menjelaskan persekutuan itu adalah kesetaraan dan persamaan dan hubungan tanpa sekat. Itu persekutuan. Jadi atas dasar firman Tuhan ini, jemaat mula-mula mereka mengekspresikan kehidupan yang dikuasai oleh Roh dengan gaya hidup yang luar biasa. Mereka bersekutu, melakukan koinonia. Di dalamnya tidak ada sekat. Mereka memiliki satu pemikiran. Di antara mereka tidak ada perbedaan. Tetapi sebaliknya mereka ada dalam kesetaraan, persamaan. Mereka menghilangkan sekat-sekat perbedaan. Haleluya. Luar biasa. Dan itu dibuktikan di dalam ayat yang ke-44. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Kalau kata tetap bersatu, berarti tidak ada perpecahan, tidak ada perseteruan, tidak ada iri hati. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Haleluya. Mereka bersatu. Hidup dalam persekutuan. Hidup dalam kebersamaan. Hidup tanpa sekat perbedaan. Bagaimana dengan kita? Kalau kita mengaku hidup kita ada Roh Kudus, kalau kita mengaku hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, bahkan mengalami kepenuhan dengan bahasa-bahasa roh, apakah hidup kita ada dalam persekutuan? Apakah hidup kita ada dalam kebersamaan? Apakah hidup kita sudah tidak ada sekat-sekat perbedaan? Kalau dalam realita hidup kita masih ada sekat di antara kita, kalau kita masih punya pemikiran membedakan si A dengan si B, tatkala kita dibenturkan dengan satu pemikiran yang salah dengan orang lain, kita sudah mulai tidak suka dengan orang itu. Kita sudah mulai mempetak-petak, membuat kelompok-kelompok yang di dalamnya membicarakan kekurangan, yang di dalamnya membicarakan hal yang tidak baik pada golongan yang kita anggap tidak baik. Berarti hidup kita belum mengalami kepenuhan Roh Kudus. Meskipun kita sudah berbahasa lidah. Bahasa roh bukan satu-satunya bukti orang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Manifestasi Roh Kudus, orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus banyak. Ada karunia-karunia Roh Kudus, nubuat, mujizat, karunia-karunia yang lain dalam 1 Korintus dipaparkan. Tetapi semuanya itu ditentukan dari buah kehidupan orang tersebut. Roh Kudus hadir dan akan menguasai hidup kita, sehingga hidup kita tidak ada perbedaan si A dan si B. Paulus mengajarkan kepada jemaat, salah satu ayat mengatakan, sekarang sudah tidak ada lagi hamba, sekarang tidak ada lagi Tuhan, semua sama di hadapan Tuhan. Karena kita semua adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Hidup dalam persekutuan, hidup di dalamnya tidak ada perbedaan. Itulah yang dihadapi, yang dialami jemaat mula-mula. Yang ketiga, ayat yang ke-46. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Perhatikan kalimat selanjutnya.
Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47, sambil memuji Allah. Kata yang sama dipakai adalah kata bertekun. Kalau dalam ayat yang ke-42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Tadi saya katakan kata bertekun memiliki satu pengertian, satu kebiasaan yang dilakukan terus-menerus secara konsisten. Kalau 42 secara konsisten dilakukan oleh jemaat, mereka bertekun dalam pengajaran rasul, berakar dalam firman Tuhan. Tetapi di dalam ayat yang ke-46, mereka bertekun dalam bait Allah, berdoa, tetapi hal yang lain, bukan serta-merta terus-menerus. Mereka bertekun secara konsisten, ada dalam bait Allah, berdoa kepada Allah, tetapi mereka secara konsisten menjadi satu kebiasaan. Memecah-mecahkan roti. Mereka pergi ke rumah masing-masing dan memecah-mecahkan roti. Selain mereka tekun dalam doa, beribadah, dalam persekutuan mereka, dalam tekun pengajaran firman, tetapi satu hal yang mereka tidak lupakan, mereka bertekun untuk berkunjung ke rumah-rumah masing-masing. Dan mereka lakukan memecah-mecahkan roti. Artinya adalah hidup dalam kasih kepada sesama. Hidup dalam kasih kepada sesama. Itu yang dilakukan jemaat Allah. Di dalam ayat yang ke-45, apa yang menjadi miliknya dijual untuk membantu mereka yang membutuhkan. Mereka bertekun datang ke rumah-rumah dan membagi, hidup berbagi. Kata kunci yang dikatakan dalam Alkitab, semuanya itu dilakukan dengan gembira, dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Selain jemaat tekun dalam ibadah di bait Allah, berdoa, jemaat juga tekun dalam pertemuan dari rumah ke rumah dan memecah-mecahkan roti, berbagi, dan itu semua dilakukan dalam kasih, kepedulian, dan dilakukan dengan sukacita, gembira, tulus hati, tidak ada motivasi lain. Dan yang luar biasa, mereka sambil memuji Tuhan. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh, orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh, orang yang bisa berkata aku mengalami kepenuhan Roh, adalah orang-orang yang hidupnya mau berbagi satu sama yang lain, hidup dalam kasih kepada sesama. Hari-hari ini waktunya kita mempraktekkan apa kata firman. Orang yang hidup dipenuhi Roh tidak harus berbahasa, enggak salah. Tapi Paulus katakan jangan kejar itu. Bahkan Paulus memberikan poin tertinggi di atas semuanya itu adalah kasih. Orang yang penuh dengan Roh bisa berbahasa roh kalau hidupnya tanpa kasih. Seperti gong yang dipukul berbunyi gong, nggak ada artinya. Tetapi orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, meskipun kita belum dikaruniai bahasa-bahasa roh oleh Roh Kudus sesuai dengan kehendaknya,
kita tunduk atas kemauan Roh Kudus, mau dikuasai oleh Roh Kudus, dan hidup kita salah satunya menjadi satu kebiasaan gaya hidup untuk saling berbagi satu sama yang lain. Orang yang hidupnya ada Roh Kudus, orang yang hidupnya mengalami kepenuhan Roh, orang yang hidupnya mengalami peristiwa Pentakosta dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Hari raya Pentakosta perlu kita rayakan, perlu kita kenal. Tetapi ukuran peristiwa Pentakosta dalam Kisah Para Rasul, yang di situ dikatakan orang yang penuh Roh Kudus harus berbahasa roh. Dalam praktek, dalam penjelasan firman setelah peristiwa itu, tidak ada kata harus seperti pengalaman Kisah Para Rasul pasal 2 berbahasa. Ada banyak catatan atas dasar firman. Apakah berbahasa roh salah? Tidak. Itu salah satunya sesuai dengan kehendak Roh. Tetapi yang terpenting, kehidupan, bukti, realita hidup kita. Orang yang hidup tunduk atas kemauan Roh, dikuasai oleh Roh Kudus, mengalami kepenuhan Roh Kudus. Jemaat mula-mula memberikan satu teladan. Yang pertama, selalu bertekun dalam pengajaran firman. Setia akan firman, setia pengajaran firman, dan mau berakar pada firman, bertumbuh sesuai dengan firman Tuhan. Hidup kita sesuai dengan perkataan firman. Dan yang kedua, jemaat mula-mula yang hidupnya setelah percaya ada Roh Kudus, hidup dikuasai Roh Kudus, diubah oleh Roh Kudus. Mereka hidup dalam persekutuan, mereka hidup dalam kebersamaan, mereka hidup dalam kesetaraan. Di antara mereka tidak ada sekat pemisah, tidak ada perbedaan yang menguasai mereka, tetapi mereka tetap bersatu. Dan disitulah penyebab orang yang meninggal. Mereka mau berbagi, hidup dalam kasih kepada sesama. Haleluya. Gaya hidup inilah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Tidak salah, langkah yang tepat. Bila mana kita semua jemaat Tuhan, gereja masa kini, yuk kita memiliki gaya hidup seperti jemaat mula-mula. Jika saudara mau berita Injil diberitakan oleh banyak orang, itulah salah satu tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku untuk memberitakan kabar baik, dengan maksud banyak orang boleh percaya dan diselamatkan. Ada kalanya kita beritakan Yesus secara langsung, menjelaskan siapa itu Yesus. Tetapi ada kalanya kita bisa memberitakan Kristus melalui gaya hidup kita. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus. Ayat yang ke-47, gaya hidup jemaat mula-mula berdampak luar biasa. Bagian terakhir, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya. Di akhir khotbah saya memberikan satu pernyataan yang perlu direnungkan. Kalau boleh kita berhitung secara matematika, pengaruh kehidupan kita untuk membawa orang percaya kepada Yesus lebih efektif, lebih maksimal dengan cara seperti apa?
Bagi kita yang menekankan penuh dengan roh harus bahasa roh, apakah dengan kita berbahasa roh membuat orang di luar sana boleh percaya Yesus? Belum. Bahkan mereka bingung. Itu bahasa apa? Paulus mengajarkan berbahasa roh itu bagus, tapi itu membangun diri kita sendiri, iman kita sendiri. Karena kita berbincang-bincang dengan Allah, dengan keluhan-keluhan yang tidak bisa kita pahami secara bahasa manusia. Tetapi tatkala kita mengalami kepenuhan roh, hidup kita dikuasai menundukkan diri dalam kemauan Roh Kudus seperti jemaat mula-mula. Dalam ayat 41 sampai ayat 47 tidak ada dikatakan mereka berbahasa roh, tetapi hidup mereka berdampak luar biasa. Banyak orang percaya kepada Yesus karena mereka menjadi teladan, menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini membawa hidup kita untuk benar-benar menyerahkan hidup kepada Roh Kudus. Kita bisa berkata, Roh Kudus, ubah hidupku supaya hidupku bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Ajar kami, biarlah melalui Roh-Mu yang ada dalam hidup kami di saat kami percaya. Roh Kudus itulah yang menguasai hidup kami, yang sanggup mengubah hidup kami, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang seperti jemaat mula-mula. Roh Kudus, ampuni kami bila mana selama ini kami kurang bertekun dalam pengajaran firman. Ampuni kami jika selama ini kami masih ada sekat-sekat perbedaan dalam pemikiran kami. Ajar kami hidup dalam kebersamaan, dalam persekutuan. Dan ajar kami untuk kami memiliki sikap peduli, kasih kepada sesama. Roh Kudus, ajar kami, mampukan kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah berkat kuasa firman menjamah setiap kehidupan jemaat-Mu. Dan Roh Kudus akan mengubah kehidupan mereka menjadi kehidupan yang menyenangkan. Peristiwa Pentakosta boleh mereka kenal, kami peringati, dan pengalaman bersama dengan Roh Kudus boleh kami alami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan.